Andi dan Anto bertemu di sebuah bengkel kecil di pinggir jalan di sudut kota. Andi adalah seorang mekanik muda yang berbakat, sementara Anto adalah seorang joki balap liar motor yang terkenal di kalangan komunitas balap jalanan. Mereka pertama kali bertemu ketika Anto membawa motornya ke bengkel Andi untuk diperbaiki setelah mengalami kecelakaan kecil saat balapan. Sejak itu mereka menjadi teman dekat. Setiap malam setelah bengkel tutup, Andi dan Anto sering menghabiskan waktu bersama. Mereka memperbaiki motor, berbicara tentang balapan, dan merencanakan strategi untuk balapan berikutnya. Andi selalu kagum dengan keberanian dan keahlian Anto di lintasan balap. Sementara Anto menghargai keahlian Andi dalam merakit dan memperbaiki motor. Keduanya saling melengkapi dan memiliki hubungan persahabatan yang sangat kuat. Di suatu malam, Anto berencana mengikut balapan liar yang sangat penting di kotanya. Balapan ini akan menentukan reputasi di komunitas balap liar. Anto memohon kepada Andi untuk mengatur motornya dengan sangat baik agar dapat memenangkan balapan tersebut. Andi bekerja keras sepanjang malam, memastikan bahwa setiap komponen motor Anto dalam kondisi sempurna. Saat balapan dimulai, Andi menyaksikan dari pinggir jalan dengan hati berdebar. Balapan berjalan dengan sangat sengit. Anto memimpin balapan, tetapi tiba-tiba sebuah mobil muncul dari persimpangan dan menabrak motor Anto dengan keras. Tubuh Anto terlempar jauh, terhempas di jalan. Andi berlari menuju tempat kecelakaan dengan perasaan panik dan takut. Ketika dia sampai di sana, dia menemukan tubuh Anto yang sudah tidak bernyawa. Malam itu menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan oleh Andi. Setelah kecelakaan tersebut, Andi sangat terpukul kehilangan sahabat terbaik, meninggalkan lubang besar di hatinya. Andi menghabiskan hari-harinya di bengkel, berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa sakit. Namun kenangan tentang Anto selalu menghantuinya. Dia sering merasa bahwa Anto masih ada di sana, berbicara dengannya dan memberikan saran tentang perbaiki motor. Andi tidak bisa lepaskan diri dari bayangan Anto. Di suatu malam, saat Andi sedang bekerja larut di bengkel, dia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Hai Andi, aku butuh bantuan dengan motor ini." Suara itu milik Anto.
Andi berbalik dan melihat Anto berdiri di pintu bengkel. Tampak seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Andi terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Anto, bagaimana bisa?" tanya Andi. Dengan suara gemetarnya Andi, Anto hanya tersenyum dan masuk ke dalam bengkel. Semenjak malam itu, Anto sering datang ke bengkel Andi. Mereka kembali bekerja sama seperti dulu, berbicara tentang balapan dan modifikasi motor. Andi merasa senang bisa melihat sahabatnya lagi. Meskipun ada perasaan aneh yang selalu menyertainya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan dingin yang selalu muncul setiap kali Anto berada di dekatnya. Namun, Andi menepis perasaan itu, menganggap sebagai akibat dari duka yang belum sepenuhnya hilang. Seiring berjalannya waktu, Andi mulai menyadari beberapa hal aneh. Anto tidak pernah terlihat makan dan minum, dan dia selalu menghilang saat fajar tiba. Selain itu, setiap kali Andi mencoba menghubungi teman-teman lamanya mereka tentang Anto, mereka semua mengatakan hal yang sama: Anto sudah mati. Andi bingung dan ketakutan. Bagaimana mungkin sahabat yang sudah meninggal bisa kembali dan berinteraksi dengannya? Andi memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal di kotanya. Bu Sari, seorang wanita tua dengan pengetahuan luas tentang dunia gaib, setuju untuk membantu Andi. Setelah mendengarkan cerita Andi, Bu Sari segera merasakan kehadiran roh yang tidak tenang. Sahabat terjebak di antara dunia dan dunia sana, kata Bu Sari dengan tenang. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi. Bu Sari mengajak Andi untuk melakukan sebuah ritual guna berkomunikasi dengan roh Anto. Malam itu mereka berkumpul di bengkel Andi. Lilin dinyalakan oleh Bu Sari, mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Udara di ruangan menjadi sangat dingin dan sosok Anto muncul di hadapan mereka. "Anto, kenapa kau masih di sini?" tanya Andi dengan suara gemetar. Anto terlihat sedih. "Aku terjebak, Andi. Ada sesuatu yang belum terselesaikan." Anto menjelaskan bahwa dia tidak bisa pergi dengan tenang karena ada sesuatu yang masih tertinggal di dunia ini. "Ada sesuatu yang sangat penting yang belum aku sampaikan padamu," kata Anto. Andi merasa bingung dan ingin tahu apa yang dimaksud oleh sahabatnya Anto. Anto kemudian menceritakan bahwa dia menyimpan sebuah rahasia yang sangat penting yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut. Anto menjelaskan bahwa malam kecelakaan tersebut bukanlah kecelakaan biasa. Ada seseorang yang sengaja menyebabkan kecelakaan itu. Anto telah menemukan bukti tentang kecurangan dalam komunitas balap liar yang melibatkan uang taruhan yang sangat besar. Dia berencana untuk mengungkap kebenaran tersebut. Namun sebelum dia bisa mengatakan dia mengalami kecelakaan itu, Andi dan Bu Sari mulai menyelidiki lebih lanjut tentang kecelakaan dan rahasia yang tersimpan Anto. Mereka menemukan bukti-bukti yang mengarah pada seorang pria bernama Budi.
seorang bandar taruhan yang terkenal di komunitas balap liar. Budi memiliki motif kuat untuk menyingkirkan Anto karena Anto mengetahui terlalu banyak tentang bisnis ilegalnya. Dengan bantuan Bu Sari, Andi mengumpulkan bukti-bukti tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Budi ditangkap dan diadili atas kejahatannya. Ketika kasus ini terungkap, banyak orang di komunitas balap liar yang merasa lega dan terima kasih kepada Andi dan Bu Sari. Andi merasa bahwa dia telah melakukan apa yang harus dilakukan untuk membantu sahabatnya pergi dengan tenang. Malam setelah penangkapan Budi, Andi melakukan ritual terakhir dengan Bu Sari untuk membantu Anto pergi dengan damai. Saat ritual berlangsung, Andi melihat sosok Anto untuk terakhir kalinya. Terima kasih Andi. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang, kata Anto, sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Andi merasa lega meskipun hatinya masih dipenuhi kesedihan. Dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk sahabatnya, dan sekarang Anto bisa beristirahat dengan damai. Setelah peristiwa tersebut, Andi mencoba melanjutkan kehidupannya. Meskipun tidak mudah, dia tahu bahwa sahabat ini telah beristirahat dengan damai. Setiap kali merasa sendirian, Andi selalu teringat akan senyum terakhir Anto dan berjanji untuk selalu bersama. Meskipun dalam dimensi berbeda, Andi berjanji untuk menghargai hidup dan mengenang persahabatan mereka untuk selamanya.